Pernah dengar Kerajaan Galuh? Kerajaan ini sering disebat-sebut dalam legenda Tanah Sunda. Sebuah kerajaan besar yang konon lebih tua dari Pajajaran. Mari kita telusuri jejak kejayaannya yang tersembunyi di antara aliran Sungai Citandui dan Cimanuk. Kisah ini bukan sekadar dongeng, tapi cerminan peradaban masa lalu yang luar biasa. Cerita bermula dari melemahnya kerajaan Tarumanegara yang perkasa. Setelah masa keemasannya berlalu, wilayahnya terpecah menjadi dua kekuatan baru. Kerajaan Sunda di bagian barat, dan Kerajaan Galuh di bagian timur. Inilah awal mula lahirnya sebuah dinasti yang akan mengukir sejarah besar di Tatar Sunda. Kerajaan Galuh didirikan oleh seorang raja bijaksana bernama Prabu Weretikandayun. Beliau tidak memilih pesisir yang ramai, melainkan wilayah pedalaman yang subur dan tenang. Sebuah pilihan strategis yang menjauhkan kerajaannya dari ancaman bajak laut dan serangan dari luar. Di bawah kepemimpinannya, Galuh tumbuh menjadi kerajaan agraris yang kuat, makmur, dan disegani oleh kerajaan-kerajaan tetangga. Rakyatnya hidup tentram, sawah ladang menghijau, dan keadilan menjadi landasan utama pemerintahan. Para raja Galuh dalam cerita rakyat sering digambarkan bukan hanya sebagai pemimpin, tetapi juga sebagai sosok yang memiliki kesaktian dan kebijaksanaan luar biasa. Mereka dipercaya mampu menjaga keseimbangan antara tiga dunia: dunia manusia, alam semesta, dan dunia roh para leluhur. Harmoni inilah yang menjadi kunci kemakmuran kerajaan Galuh. Rakyat percaya, selama raja mereka adil dan bijaksana, para dewa dan leluhur akan senantiasa melimpahkan berkah. Salah satu tokoh paling legendaris dari Galuh adalah Sanjaya, seorang pangeran pemberani yang kelak menjadi raja besar. Dalam berbagai naskah kuno dan cerita rakyat, Sanjaya dikenal sakti mandraguna. Keberaniannya tidak hanya sebatas di medan perang, tapi juga dalam menyatukan berbagai wilayah. Di bawah kepemimpinannya, pengaruh Galuh meluas hingga ke Jawa Tengah, menjadikannya salah satu kekuatan politik terbesar di masanya. Legenda menyebutkan bahwa Sanjaya adalah pemimpin yang mendapat restu langsung dari para dewa. Seiring berjalannya waktu, takdir menyatukan kembali dua kerajaan bersaudara. Kerajaan Galuh dan Kerajaan Sunda akhirnya melebur menjadi satu kekuatan besar yang dikenal dengan nama Kerajaan Sunda Galuh. Persatuan inilah yang kemudian menjadi cikal bakal lahirnya Kerajaan Pajajaran yang agung, yang kita kenal dengan rajanya yang termasyhur, Prabu Siliwangi. Jadi, bisa dibilang, darah dan semangat Galuh mengalir kuat dalam nadi Kerajaan Pajajaran. Meskipun Kerajaan Galuh sebagai sebuah entitas politik telah lama tiada, namanya tidak pernah benar-benar lenyap. Warisannya tetap hidup dalam budaya Sunda, dalam nama-nama tempat, situs-situs purbakala yang masih bisa kita kunjungi, dan tentu saja dalam cerita-cerita yang dituturkan dari generasi ke generasi. Kisah Kerajaan Galuh adalah pengingat akan kejayaan masa lalu, sebuah bukti bahwa di tanah ini pernah berdiri sebuah peradaban yang luhur. Dari cerita rakyat Kerajaan Galuh, kita bisa memetik pelajaran berharga bahwa kepemimpinan sejati lahir dari kebijaksanaan, keberanian untuk melindungi rakyat, dan kemampuan untuk hidup selaras dengan alam. Ini adalah warisan tak ternilai yang relevan hingga hari ini. Jadi, begitulah sekilas kisah tentang Kerajaan Galuh, sang leluhur Kerajaan Pajajaran. Sebuah cerita tentang kekuatan, kebijaksanaan, dan harmoni. Semoga cerita ini bisa menambah wawasan kita tentang kekayaan sejarah Nusantara. Terima kasih sudah menyimak. Jangan lupa like, komen, dan subscribe agar kita bisa terus menjelajahi jejak-jejak peradaban masa lalu bersama. Sampai jumpa di video berikutnya.